Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ilair 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini adalah kegiatanku di hari Minggu kemarin ya teman-teman. Ini aku mau bikin lapek bugi-bugi ungu. Ini mau aku bawa nanti ke acara buka bareng Abang Rafa di rumah temannya. Nah, ini sebetulnya aku nyuruh Abang Raja ya pergi nemani dia, tapi tiba-tiba pagi ini Abang Rafa itu nggak mau ya ditemani sama Abang Raja. Dia maunya aku yang ikut, katanya wali murid yang lain semuanya ikut, masa iya aku nggak ikut. Sebetulnya aku memang udah bayar sih konsumsi untuk 2 orang ya teman-teman, karena kalau aku yang pergi aku mikirnya adek Razik itu gimana mau bukanya, nanti siapa yang mau layan. Jadi pagi-pagi dia nanya sama abangnya, katanya abangnya mau nanti ngelayanin adiknya untuk buka puasa. Nah, makanya ini di jam 10 aku langsung aja ke pasar cari ubi ungu ya teman-teman, karena kalau mau bikin goreng-gorengan udah ada yang isi listnya, kayak risol, kayak gorengan tahu isi. Nah, itu udah ada yang bawa ya teman-teman, dan salabule juga udah ada yang bawa. Makanya di sini aku berpikir aku bikin apa ya. Nah, ini hasil dari scroll TikTok juga, akhirnya aku bikin lapek bugi-bugi ungu aja. Kebetulan kan daun pisang ada di depan rumah gitu ya teman-teman, dekat jemuran kain yang aku tanam kemarin. Nah, ini aku lanjut aja ya, udah aku kukus itu untuk ubi ungunya. Ini mau aku sisir ya untuk si gula merahnya, karena ini untuk bikin until kelapanya. Bikinnya nggak ribet ya teman-teman, menurutku bikinnya mudah, tapi yang lama itu saat proses pembungkusannya ya teman-teman. Nah, ini aku mulai aktivitas aku tuh pulang dari pasar sekitaran jam setengah 12, karena di jam 4 aku udah OTW ke sana, karena kata wali murid yang lain jam 5 udah pada kumpul, karena kan anak-anak di situ ada acara juga seperti ngaji, karena dia ngundang wali kelasnya dan guru-guru yang lain, makanya itu acaranya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ada kata sambutan juga dari wali murid dan juga dari guru tapisnya. Kalau untuk wali kelas nggak bisa hadir katanya ya. Nah, ini lanjut aja teman-teman, ini untuk until kelapanya. Gula merah yang tadi saya kasih daun pandan biar wangi, dan saya kasih sedikit air, langsung saya masukkan untuk kelapa parut. Nah, ini saya beli kelapa parut bagian putihnya aja teman-teman, itu saya beli setengah kilo, harganya 20.000. Nah, saya kira setengah kilo itu tadi dapatnya sedikit, ternyata lumayan teman-teman, bisa buat 2 bungkus tepung tepung ketan ya teman-teman. Rencananya tadi sih mau bikin 1 bungkus aja, ternyata masih ada sisa, ya udah aku tambah sebungkus lagi. Nah, karena 1 bungkus itu dapatnya juga nggak banyak, cuma sekitaran 30, jadi itu hanya untuk aku bawa untuk ke acara Abang Rafa aja. Jadi untuk bukanya Abang Raja dan Abang Razik belum ada, makanya aku putuskan untuk bikin 2 bungkus. Dan kebetulan pas aku bikin, tantenya anak-anak juga video call, jadi karena kelihatan warnanya tuh menarik, jadi tante anak juga kepengen aku bikinkan, ya udah jadi aku bagi 2 aja, sisa yang di rumah untuk tante anak-anak sekalian. Dan rencananya kan aku juga bagi untuk guru les renangnya anak-anak. Ternyata pas Abang Razik dan Abang Raja pergi les, gurunya nggak ada di kolam, jadi ya udah dibawa pulang lagi sama si Abang Raja. Nah, ini lanjut ya teman-teman, itu aku udah ngambil daun pisang. Ini daun pisangnya juga udah aku bagi-bagi atau udah aku sobek-sobek gitu, langsung aja mau aku diang di atas kompor ya. Nah, kalau soal seperti ini aku keingat zaman aku masih kecil dulu teman-teman. Maksudnya tuh kakak dari mama aku, dia tuh kan jualan lapek ya teman-teman. Jadi setiap hari itu pasti dia tuh nyari daun ke kebun orang ya. Daun pisang ini aku sering dibawa sama kakak sepupu aku. Nah, kalau untuk daun pisangnya dulu kan orang masih
kebunnya masih luas-luas ya teman-teman. Jadi membakarnya itu di kebun itu teman-teman dengan cara dihidupkan api dengan daun kelapa gitu yang udah kering kan, jadi didiang di atas bara api itu. Nah ini karena nggak punya kebun, ya udah aku bakarnya di atas kompor aja, dan dia juga sedikit ya teman-teman. Nah ini untuk ubi ungunya udah empuk, langsung aja di sini aku haluskan untuk si ubi ungunya. Nah ini aku tambahkan garam biar makin enak ya teman-teman, dan makin gurih gitu, karena kan kalau makanan tanpa garam rasanya anyep gitu ya. Nah ini aku udah masukkan tepung ketannya, ini aku tambahkan untuk gula pasir ya. Ini aku tambahkan sekitar 2-3 sendok aja ya. Nah kalau untuk nguleninnya kita pakai air kelapa, bukan air kelapa, santan ya teman-teman, biar dia lembut ya untuk adonannya dan enak juga. Nah kalau diulenin pakai santan ini, kalau di luar memang gak tahan ya untuk lama, paling tahannya itu misalnya kita bikin dari pagi, paling malam udah harus kita simpan ke dalam kulkas, takut basi ya, karena kan adonannya pakai santan gitu ya. Nah ini lanjut diulenin ya sampai semua tercampur rata. Pokoknya bikinnya itu menurutku gampang ya teman-teman. Yang paling susah itu, paling lama itu saat membungkusnya, karena ini juga pertama kali ya aku bungkus dengan cara seperti ini. Biasanya kalau lape Bugis aku orang Padang bungkusnya itu kayak peta gitu aja ya teman-teman, nggak kayak kerucut gini. Nah kalau kayak kerucut gini kalau di kampung aku namanya itu lape skoci teman-teman. Nah jadi lumayan ribet sih menurut aku bungkus seperti ini, tapi aku lihat sih macam-macam ya bungkusnya orang tentang lape ini. Ada yang bikin peta, ada yang bikin kayak lape Bugis ini, maksudnya ada yang bikin kayak kerucut gitu. Nah ini udah aku isi until kelapa. Untuk daunnya jangan lupa diolesin dengan minyak goreng ya teman-teman, minyak makan yang baru gitu ya, biar apa nanti kalau dia ada matang dia tuh nggak lengket di daun pisang itu. Nah ini lanjut aja dibungkus ya teman-teman. Nah kelihatan di sini aku membungkusnya agak sedikit kikuk ya teman-teman, karena ya baru perdana ya aku bungkus dengan cara seperti ini. Nah kenapa aku mendadak bikinnya, karena kan gak enak ya teman-teman, wali murid yang lain bawa makanan, masa iya aku nggak ada buah tangannya gitu ya kan. Tadinya sih nggak bikin ya, karena kan bukan aku yang mau datang, si abang aja, jadi menurutku nggak masalah gitu ya anak-anak yang datang gitu nggak bawa makanan. Ternyata karena si abang Rafa itu merengek, dia nggak mau abangnya yang ikut, aku aja katanya, semua wali murid yang lain ikut sekalian bunda lah silaturahmi katanya kan. Ya udahlah ya teman-teman, aku mengalah aja demi anak. Sebetulnya aku kasihan juga sama si abang Razi gitu ya teman-teman, karena kan dia itu kalau puasa namanya anak-anak kan harus kita layan gitu ya untuk makannya, biar dia semangat juga gitu buat menjalani ibadah puasanya esok harinya. Nah ini aku pindah aja ke bawah untuk bungkusinnya, karena kalau di atas itu berdiri lama, lumayan capek ya teman-teman, apalagi ini dalam keadaan berpuasa, takut nanti pusing ya kalau berdiri lama. Makanya aku pindah aja untuk membungkusnya ke bawah ya teman-teman. Pokoknya kalau kerja lesian seperti ini menurutku tuh enak banget ya teman-teman, bisa ngelurusin kaki, bisa ngelurusin pinggang, pokoknya enak lah kalau kerja sambil lesian seperti ini. Nah aku tuh sebetulnya suka kerja sambil lesian seperti ini ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi ya, kompornya tinggi di atas, nggak mungkin juga kan duduk lesian seperti ini kalau masaknya, karena takut aja teman-teman kalau misalnya posisinya rendah, kita punya anak kecil, bahaya banget ya kan. Nah ini aku langsung aja ya bungkus untuk lapeknya. Nah ini aku pas membungkusnya nggak aku record sampai selesai teman-teman, paling beberapa aja yang aku record, terus udah selesai aja nih tiba-tiba aku ngebungkusnya. Nah langsung aja ini mau aku kukus ya. Nah ini yang pertama aku bikin ya teman-teman, yang kedua waktu bikin adonan aku nggak record lagi, karena kan yang pertama udah aku record, nanti video aku kepanjangan ya kan. Nah ini aja durasinya udah lumayan panjang, tapi kalau teman-teman nggak suka boleh di skip ya, nggak masalah ya teman-teman.
Nah ini lanjut udah masak aja ya untuk lapeknya. Nah ini aku sengaja aku buka satu biar ketahuan di dalamnya itu udah matang atau belum ya teman-teman. Ini bukan untuk dimakan ya, karena ini posisinya masih siang belum berbuka gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja mau masak. Masakan aku kali ini random aja, ada ayam, ada ikan, karena ini hasil kupret aku 10 hari kemarin ya teman-teman. Nah inilah enaknya kalau kita kupret ya, jadi bisa nyambung untuk ke hari berikutnya, karena kan nggak semuanya kita masak jenis ikan itu 1 kilo ya teman-teman. Pasti dalam sekilo itu pas masak pasti ada sisa 1 atau 2 potong. Contohnya kayak ikan nila ini masih ada sisa 1, kayak ikan sarden itu masih ada sisa 2 potong. Nah kalau untuk ayam masih ada sisa beberapa potong gitu ya teman-teman. Kemarin kan aku beli ayam itu nggak semuanya aku masak, karena kan beratnya itu lumayan ya, 2 kiloan ya teman-teman, jadi banyak untuk hasilnya. Karena kalau dimasak juga semuanya di hari itu nggak habis juga ya, takutnya mubazir ya. Baiknya disisakan aja, jadi bisa buat nyambung di menu hari berikutnya. Nah ini udah selesai aku goreng, lanjut aja di sini aku mau masakin untuk cabenya. Untuk cabenya itu udah aku haluskan pagi-pagi ya teman-teman. Pas aku selesai beres-beres itu langsung aku kerjakan buat ngalusin cabe, karena kan aku ngalusinnya itu pakai batu gilingan cabai gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau pagi tenaga masih fresh ya, jadi masih semangat buat bergerak. Beda banget kalau udah siang, magerannya tuh banyak, terasanya tuh banyak, apalagi bulan puasa godaannya itu banyak ya teman-teman. Apalagi kalau bulan puasa ini kalau nampak kasur pasti bawaannya pengen baring, pengen guling-guling aja di atas kasur ya. Nah ayo siapa yang sama dengan aku, kalau bulan puasa itu pengennya baring aja di atas kasur, nggak mau gerak kalau bisa ya teman-teman. Nah namanya emak-emak nggak mungkin ya itunya ada di dunia hayalan aja teman-teman ya. Emak-emak gimana capeknya, gimana sakitnya, pasti teringat juga teman-teman untuk masak. Mikirnya nanti kalau nggak masak anak mau makan apa, dia gimana mau ini ya mau makan. Nah pasti seperti itu ya kalau emak-emak itu kadang-kadang dia itu nggak mementingkan diri sendiri ya teman-teman. Dia itu pasti mementingkan anak-anaknya, apalagi yang udah punya anak terasa banget ya teman-teman. Secapek-capeknya emak-emak, sesakit-sakitnya emak-emak, kalau masih bisa bergerak pasti dibawa bergerak gitu ya. Tadi katanya bikin lapek tapi kok jadinya klepon. Nah klepon ini adalah sisaan dari adonan lapek bugi tadi ya teman-teman, jadi aku jadikan klepon. Nah itu aku isi juga untuk gula merah di tengahnya, tapi pas ngisinya nggak aku record ya teman-teman. Nah ini udah matang aja ya untuk lapeknya. Tadi pun waktu aku habis masak tadi aku tinggal juga sebentar buat beli kelapa, buat kasih kelapa untuk si klepon tadi ya teman-teman. Nah ini sebelum aku berangkat aku mau lanjut ngejemur pakaian ya teman-teman. Ini aku tadi sambil masak sambil nyuci ya teman-teman. Pokoknya hari ini full banget deh capeknya. Nah pulang dari bukberan si Abang Rafa habis sholat isya aku tuh langsung tepar loh teman-teman, saking capeknya. Dan kebetulan juga di hari Minggu itu malam hari itu hujan ya teman-teman, jadi anak-anak juga nggak berangkat tarawih, dan aku habis sholat isya langsung kunci pintu dan langsung aja tidur gitu ya teman-teman. Nah pokoknya satu hari ini full banget dari pagi sampai ke malam, gak ada istirahatnya ya pas lagi mau tidur aja ya teman-teman. Nah pokoknya semangat aja deh buat emak-emak di luar sana, semangat beraktivitasnya ya teman-teman, semangat juga buat menjalankan ibadah puasanya. Semoga ya amalnya kita sebagai emak-emak melayani anak-anak puasa, melayani anak suami berbuka, itu adalah ladang pahala untuk kita ya teman-teman. Nah ini aku udah sampai aja ya di tempat acaranya. Nah ini acaranya diadakan di rumah salah satu wali murid. Kebetulan rumah nenek wali murid itu kosong dan halamannya luas, jadi diadakannya di sini. Makanya kami di sini sistem catering aja teman-teman. Jadi kami itu satu orang bayarnya 35.000 ya.
Nah ini alhamdulillah daripada di kafe teman-teman. Kalau di kafe itu pasti mikirnya kayak mana kita mau sholat maghribnya, pokoknya pasti sholatnya itu bisa ketinggalan kalau udah bukber di luar. Tapi kalau bukber seperti ini aku senang loh teman-teman, karena kan ada tempat sholatnya, terus luas seperti ini, pokoknya nyaman banget ya teman-teman. Anak-anak pun senang ya. Nah apalagi aku ya teman-teman yang jumpa wali murid ini hanya sekali 6 bulan pas ngambil lapor aja teman-teman. Jadi inilah saatnya ajang silaturahmi atau momen silaturahmi buat aku teman-teman dengan wali murid yang lain, dan saling kenal juga ya, ini mamanya siapa, ini anaknya siapa. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah apalagi aku kan gak pernah sama sekali antar jemput si abang pergi sekolah, jadi memang gak kenal sama sekali gitu ya teman-teman. Kenalnya ya pas ngambil lapor aja, jadi ya seperti itulah keadaannya ya teman-teman. Nah pokoknya mak-mak di sini semuanya asik-asik ya teman-teman. Di sini kami disuruh pakai dress code warna hitam, jilbabnya itu warna coklat. Nah pokoknya ini adalah momen yang bahagia buat anak-anak. Semoga ya silaturahminya tetap terjaga ya sampai mereka dewasa nanti. Nah pokoknya di kelas si abang Rafa itu, karena kan dia kelas tafis gitu ya, jadi di kelas tafis itu dipisah loh teman-teman, kelas cowok dengan kelas cewek. Jadi makanya ini nggak ada ceweknya ya, cowok semua ya di kelas si abang Rafa. Nah ini udah selesai ya kan, udah selesai buka, jadi saatnya mau pulang ya, mengabadikanlah sebuah momen ya dengan cara foto-foto gitu ya teman-teman. Nah itu ada juga guru tafisnya. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.